Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video pembelajaran biologi kelas 10. Kita masih membahas materi pada bab 2 tentang keanekaragaman hayati. Minggu lalu, kalian sudah membahas tentang tingkat keanekaragaman hayati. Untuk minggu ini, kita akan membahas tentang tipe ekosistem. Nah, tipe ekosistem itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekosistem perairan atau akuatik. Yang kedua, ekosistem darat atau terestrial. Yang pertama adalah ekosistem perairan atau akuatik. Ekosistem perairan adalah ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Makhluk hidup atau komponen biotik dalam ekosistem perairan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, plankton, yang terdiri atas fitoplankton dan zooplankton. Organisme ini dapat bergerak dan berpindah secara pasif karena pengaruh arus air, misalnya ganggang uniseluler dan protozoa. Yang kedua, nekton. Nekton merupakan organisme yang bergerak aktif atau berenang, misalnya ikan atau katak. Yang ketiga, neuson. Neuson merupakan organisme yang mengapung di permukaan air, misalnya serangga air, teratai, enceng gondok, dan ganggang. Yang keempat, bentos. Bentos merupakan organisme yang berada di dasar perairan, misalnya udang, kepiting, cacing, dan ganggang. Dan yang kelima itu perifiton. Perifiton merupakan organisme yang melekat pada organisme lain, misalnya ganggang dan siput. Ekosistem perairan dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Mari kita pelajari tentang ekosistem air tawar terlebih dahulu. Ekosistem air tawar memiliki ciri-ciri abiotik, yaitu 1. Memiliki kadar garam atau salinitas yang rendah, bahkan lebih rendah daripada cairan sel makhluk hidup. 2. Dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang ketiga, penetrasi atau masuknya cahaya matahari yang kurang. Berdasarkan keadaan airnya, ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, ekosistem air tawar lentik atau ekosistem air tawar yang tenang. Contohnya seperti danau dan rawa. Yang kedua, yaitu ekosistem air tawar lotik atau disebut juga sebagai ekosistem air tawar yang mengalir. Contohnya seperti sungai dan air terjun. Kemudian, berdasarkan intensitas cahaya matahari yang menembus ke air, ekosistem air tawar dibagi menjadi beberapa zona. Yang pertama, zona litoral merupakan daerah dangkal yang dapat ditembus cahaya matahari hingga ke dasar perairan. Yang kedua, zona limnetik, yaitu merupakan daerah terbuka yang jauh dari tepian sampai kedalaman yang masih dapat ditembus cahaya matahari. Yang ketiga, yaitu zona profundal, merupakan daerah yang dalam dan tidak dapat ditembus cahaya matahari.
Di daerah ini tidak ditemukan organisme fotosintetik atau produsen, tetapi dihuni oleh hewan pemangsa dan organisme pengurai. Selanjutnya, akan kita bahas yang kedua tentang ekosistem air laut. Nah, ekosistem air laut memiliki ciri-ciri abiotik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kadar garam atau salinitas yang tinggi. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang ketiga, habitat air laut saling berhubungan antara laut yang satu dengan laut yang lain. Yang keempat, memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan dengan di kedalaman laut. Dan yang kelima, terdapat arus laut yang pergerakannya dapat dipengaruhi oleh arah angin, perbedaan densitas atau massa jenis air, suhu, tekanan air, gaya gravitasi, dan gaya tektonik batuan bumi. Selanjutnya, berdasarkan intensitas cahaya matahari yang menembus air, ekosistem air laut dibagi menjadi beberapa zona, yaitu yang pertama zona fotik. Zona fotik merupakan daerah yang dapat ditembus cahaya matahari. Kedalaman air kurang dari 200 meter. Organisme yang mampu berfotosintesis banyak terdapat di zona fotik. Yang kedua, zona twilight merupakan daerah dengan kedalaman air 200 sampai 2000 meter. Cahaya matahari remang-remang sehingga tidak efektif untuk fotosintesis. Dan yang ketiga, yaitu zona afotik. Zona afotik merupakan daerah yang tidak dapat ditembus cahaya matahari, sehingga selalu gelap. Kedalaman air lebih dari 2000 meter. Pembagian zona ekosistem air laut dimulai dari pantai hingga ke tengah laut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu zona litoral. Zona litoral atau pasang surut merupakan daerah yang terendam saat terjadi pasang dan seperti daratan saat air laut surut. Zona ini berbatasan dengan daratan dan banyak dihuni kelompok hewan seperti bintang laut, bulu babi, udang, kepiting, dan cacing laut. Yang kedua, zona neritik. Zona neritik merupakan daerah laut dangkal yang kurang dari 200 meter. Zona ini dapat ditembus cahaya matahari dan banyak dihuni ganggang laut dan ikan. Yang ketiga yaitu zona batial. Zona ini memiliki kedalaman air 200 hingga 2000 meter dan keadaannya remang-remang. Di zona ini tidak ada produsen, melainkan dihuni oleh nekton atau organisme yang aktif berenang, misalnya ikan. Yang keempat, zona abisal merupakan daerah palung laut yang keadaannya gelap. Kedalaman air di zona abisal lebih dari 2000 meter. Zona ini dihuni oleh hewan predator atau detritivor, pemakan sisa organisme, dan pengurai. Macam-macam ekosistem air laut dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam terdapat di laut dalam atau palung laut yang gelap karena tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Pada ekosistem air laut dalam tidak ditemukan produsen, melainkan predator. Kemudian yang kedua, ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang terdapat di laut yang dangkal dengan air yang jernih. Organisme yang hidup di ekosistem ini antara lain seperti terumbu karang, hewan spons atau porifera, moluska atau seperti kerang, siput, kemudian bintang laut, ikan, dan ganggang. Kemudian yang ketiga, ekosistem estuari. Ekosistem estuari
terdapat di daerah percampuran antara air laut dengan air sungai. Salinitas air di estuari lebih rendah daripada air laut. Kemudian, ekosistem estuari juga dibedakan menjadi dua, yaitu padang lamun dan ekosistem hutan mangrove. Kemudian yang keempat, ekosistem pantai pasir. Ekosistem pantai pasir terdiri atas hamparan pasir yang selalu terkena deburan ombak air laut. Di tempat ini, angin bertiup kencang dan cahaya matahari bersinar kuat pada siang hari. Yang terakhir itu ekosistem pantai batu. Nah, ekosistem pantai batu itu memiliki banyak bongkahan batu besar maupun batu kecil. Organisme yang dominan di ekosistem ini yaitu seperti ganggang coklat, ganggang merah, siput, kerang, kepiting, dan burung. Ekosistem ini banyak terdapat di pantai selatan Jawa, pantai barat Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ekosistem darat atau terestrial. Ekosistem darat meliputi area yang sangat luas yang disebut bioma. Tipe bioma sangat dipengaruhi oleh iklim, sedangkan iklim dipengaruhi oleh letak geografis, garis lintang, dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di muka bumi ini terdapat 7 macam bioma. Yang pertama, yaitu hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat di wilayah khatulistiwa, misalnya di lembah sungai Amazon, lembah sungai Kongo, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Hutan hujan tropis memiliki ciri-ciri yang pertama, curah hujan sangat tinggi, kemudian matahari bersinar sepanjang tahun dengan suhu lingkungan antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Pohon-pohon di hutan hujan tropis tumbuh tinggi mencapai 55 meter dan membentuk kanopi atau tudung. Pada area di bawah kanopi terdapat iklim mikro yang memiliki kelembapan sangat tinggi. Cahaya matahari lebih sedikit dan suhunya lebih rendah daripada di atas kanopi. Kemudian, sebagian besar hewan hidup di sekitar kanopi karena mudah mendapatkan makanan dan berpindah tempat. Nah, yang kedua, sabana. Sabana atau savana merupakan padang rumput yang diselingi pohon-pohon. Sabana terdapat di daerah tropis dengan curah hujan 90 hingga 150 cm per tahun. Misalnya di Kenya atau Afrika, Australia Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, sabana itu sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu sabana murni atau satu jenis pohon dan sabana campuran yang terdiri dari beberapa jenis pohon. Sementara itu, untuk jenis hewan, di sabana itu antara lain seperti serangga, rayap, kuda, gajah, kijang, zebra, macan tutul, dan singa. Selanjutnya yaitu yang ketiga, padang rumput. Padang rumput terdapat di daerah tropis hingga beriklim sedang, misalnya di Amerika Selatan, Australia, Hungaria, dan Rusia Selatan. Di Indonesia sendiri, padang rumput terdapat di Nusa Tenggara. Di daerah yang bercurah hujan tinggi, rumput tumbuh subur hingga tingginya mencapai 3 meter. Nah, untuk binatang atau hewan yang hidup di padang rumput itu misalnya seperti serangga, kemudian reptil, ular, burung, kanguru, dan citah. Kemudian yang keempat yaitu gurun. Gurun merupakan padang luas yang tandus karena hujan sangat jarang turun di daerah tersebut. Contohnya seperti gurun Gobi di Asia dan gurun Sahara di Afrika. Ciri abiotik gurun antara lain curah hujan sangat rendah,
kemudian keadaan tanah sangat tandus, kecepatan evaporasi atau penguapan sangat tinggi, kelembapan udara sangat rendah, suhu lingkungan di beberapa gurun bisa sangat panas dengan suhu di siang hari mencapai 60 derajat Celcius. Tumbuhan yang hidup di gurun itu tergolong xerofit atau tumbuhan yang hidup di habitat kering dengan ciri-ciri berakar panjang, menyimpan air atau sukulen, dan batang atau daunnya memiliki lapisan lilin misalnya kaktus. Selain itu, terdapat juga tumbuhan kurma dan semak belukar. Nah, hewan yang hidup di gurun itu antara lain seperti semut, kalajengking, kadal, ular, tikus, burung, dan unta. Yang kelima yaitu hutan gugur. Hutan gugur terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim dingin, dan musim gugur. Misalnya di Amerika Serikat bagian timur, Chili, Eropa Barat, dan Asia Timur. Curah hujan di bioma ini merata sepanjang tahun antara 75 hingga 100 cm per tahun. Tumbuhan yang hidup umumnya berdaun lebar, misalnya seperti elm, beech, oak, dan maple. Kemudian yang keenam, taiga. Taiga atau hutan boreal terdapat di daerah antara subtropis dan kutub, misalnya Amerika Utara, Alaska, semenanjung Skandinavia, dan Rusia. Bioma ini juga terdapat di pegunungan beriklim dingin. Tumbuhan dominan berdaun jarum atau konifer yang tampak hijau sepanjang tahun. Dan yang ketujuh yaitu bioma tundra. Tundra merupakan bioma yang paling dingin. Bioma tundra dibedakan atas 2 macam, yaitu tundra arktik dan tundra alpin. Tundra arktik terdapat di daerah kutub utara, Rusia, Siberia, Kanada, dan Finlandia. Tanahnya ditutupi oleh salju yang mencair di musim panas. Sedangkan tundra alpin terdapat di puncak pegunungan yang tinggi, misalnya di puncak Gunung Jayawijaya yang berada di Papua. Kemudian vegetasi tundra alpin didominasi oleh rumput alang-alang, perdu, lumut daun, dan lichen. Itulah ketujuh bioma yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya, Ibu akan kasih tugas kalian. Tugasnya adalah sebagai berikut. Tugas kalian hari ini adalah silakan kalian jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, ekosistem estuari terbagi menjadi 2, yaitu padang lamun dan hutan mangrove. Jelaskan 2 macam ekosistem tersebut. Yang kedua, jelaskan perbedaan ciri abiotik dengan biotik pada bioma sabana dan padang rumput. Nah, jawablah pertanyaan tersebut di buku latihan kalian, kemudian kumpulkan ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.